sendirian gitu ya, karena memang ini akan menjadi sangat berarti gitu ya terhadap apa saja yang kita lakukan. Maka sama-sama kita memulai dengan basmalah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman yang saya cintai gitu, yang saya rindukan sebenarnya ya di masa pandemi ini kita terhambat untuk bisa bertemu, tidak bisa bersapa, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita bisa bersua walau hanya lewat online. Ini satu anugerah dan nikmat yang luar biasa yang dikaruniakan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi, sebentar ada tamu. Monggo, baru ngaji Mbak, mau ikut ngaji boleh? Ya, ya alhamdulillah gitu ya. Menjadi nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua gitu ya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak terkira. Kita masih bisa bersama-sama menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merasakan manisnya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang saya cintai gitu ya, terkait dengan meningkatkan keimanan gitu ya. Karena memang di masa pandemi ini menjadi modal yang sangat utama dan pertama itu di dalam kita melangkah gitu ya, sehingga harapannya dengan keimanan ini Allah akan mendatangkan kemudahan, akan mendatangkan pertolongan gitu ya, yang akan menjadikan semua jalan-jalan kemuliaan dan terbaik di hadapan kita semua. Apapun yang ditetapkan Allah pasti yang terbaik. Sehingga harapannya apapun yang diberikan oleh Allah ini akan menjadikan meningkatnya kualitas pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190. Saya yakin teman-teman gitu ya sudah biasa membaca, sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat ini Allah menyampaikan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk gitu ya, dihadirkan pandemi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kali ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pada kali ini gitu termasuk yang menggunakan akal kita untuk merenungkan apa sih sebenarnya di balik peristiwa ini agar keimanan kita bisa meningkat. Nah, teman-teman yang saya cintai gitu ya, sesungguhnya Allah sudah menyampaikan lillahi ma fis samawati wal ardh, sesungguhnya segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dasar dan landasan kepada kita semua gitu ya, bahwa semua apa yang diberikan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sarana utama dan pertama di dalam kita meningkatkan keimanan. Pada kali ini adalah yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu persis gitu ya, iman kepada Allah ini akan menuntut kita semua gitu ya, agar kita makrifah dan memahami asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang digambar bahwa 99 asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala gitu ya, itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi sesuatu yang utuh gitu ya, dan menggambarkan bahwa di dalamnya gitu ya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang di barat atau di timur gitu ya. Maka hadapkanlah wajahmu dimanapun kalian berada, itu disitulah Allah berada. Ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat
Al-Baqarah gitu ya, ayat 115 bahwa Allah menyampaikan dimanapun gitu ya, kemanapun kalian menghadap gitu ya, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau di dalam surat lain disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, ya, Allah senantiasa bersama kalian. Nah, teman-teman yang saya cintai, saya tadi membacakan bahwa apa saja yang diciptakan oleh Allah di lingkungan kita semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pengen makrifah, kita pengen mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentu karena ini adalah sesuatu yang gaib, kita akan bisa mengenal dari apa yang Allah ciptakan. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dari ayat-ayat yang sifatnya tertulis di dalam kitab, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua adalah dari ayat-ayat yang ada di seputar kita. Dan ini sebenarnya sangat mudah sekali gitu ya, untuk kita hadirkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan merasakan gitu bahwa Allah itu ada, Allah itu menguasai semuanya gitu, dan kita rasakan di era sekarang ketika ada pandemi gitu ya, akan terasa sekali bahwa keberadaan kita ini memang sangat lemah. Ketika virus itu menyerang gitu ya, tanpa memilih siapapun yang akan diserang gitu ya, entah itu orang yang soleh, entah itu orang yang tidak soleh gitu ya, semua akan punya peluang yang sama. Hanya bedanya nanti kualitas masing-masing di hadapan Allah yang berbeda. Kalau orang-orang yang tidak beriman, maka statusnya gitu ya, ujian itu adalah sebagai azab. Tapi bagi orang-orang yang beriman, disitulah sebenarnya ujian dan sekaligus sebenarnya kesempatan agar ada di antara kalian yang dilimpahi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kekuatan di sinilah gitu ya yang sebenarnya nanti akan hadir ketika kita menyikapi berbagai persoalan yang ada di sekitar kita ini, khususnya juga mengingatkan saya ya, karena memang pandemi ini gitu ya, saya yakin semua akan menghadapi dan melihat bahkan semakin dekat sekali ya dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan di grup ini gitu ya sudah ada yang kena gitu ya, mudah-mudahan tetap sehat karena tidak jarang gitu ya orang yang kena corona yang dianggapnya sangat dahsyat tapi tetap sehat, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah siapapun yang terkena, saudara-saudara kita, teman-teman kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap sehat, tetap bisa melakukan amal-amal soleh, walaupun tidak dimungkiri ada sebagian ulama kita, ustadz-ustadz kita gitu yang telah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka semua adalah bagian dari jalan syahidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai gitu ya, ketika kita memahami gitu ya, sebenarnya di dalam kehidupan kita secara nyata ayat-ayat kauniyah itu sudah ada, kauniyah itu sudah ada, kaun itu yang ada di sekitar kita sudah nyata. Walaupun tidak melalui pandemi pun sebenarnya ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita itu sudah jelas dan banyak sekali, mulai dari yang ada di dalam rumah kita pun gitu ya. Sebenarnya itu sudah menjadi ayat-ayat Allah yang sangat dekat dengan kita, misalnya gitu ya, keluarga kita. Kita punya anak, misalnya yang punya anak ya. Nah, kita tahu persis anak kita besarkan, kita lahirkan dari rahim yang sama gitu ya. Kita rawat dengan cara yang sama, kita didik dengan cara yang sama, tapi hasilnya kadang-kadang juga berbeda-beda. Siapa gitu? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita kalau keluar rumah kita, mungkin kita menanam tanaman gitu ya. Ada yang menanam bunga, ada yang menanam pertanian dan sebagainya, kita tanam pada waktu yang sama. Kita pupuk dengan cara yang sama, kita rawat dengan cara yang sama. Tetapi kenyataannya gitu ya akan tumbuh dengan tampilan yang berbeda-beda. Ini fenomena yang secara nyata setiap hari kita lihat di dalam lingkungan kehidupan kita. Apalagi kalau keluar lebih jauh lagi gitu ya, ke sawah-sawah, ke ladang gitu. Sama-sama berdampingan menanam tanaman padi yang bersampingan, yang satu dengan bibit yang sama,
dengan cara yang sama, waktu tanam yang sama, ternyata masing-masing menghasilkan buah gitu ya, hasil yang berbeda-beda. Nah, inilah tanda-tanda yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki termasuk adalah ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya tampil, tampak gitu ya, sangat berbeda-beda dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing tentu ada maksud dan ada maunya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah hadirkan di hadapan kita. Nah, teman-teman yang saya cintai, dengan kita membaca ayat kauni ini gitu yang tidak terbatas jumlahnya, tak terbatas warnanya, tak terbatas variasinya, sebenarnya sudah menjadi kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, layak kalau kemudian Allah menegur, nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Karena sudah tidak ada yang sebenarnya mampu mendustakan nikmat Allah karena sudah terpapar di seputar lingkungan kita, di kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita beranjak lagi membuka himbauan Allah agar kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat yang qauli, ayat-ayat yang tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Nah, ini gitu ya, kalau kita memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an gitu ya, ini akan membangun satu kekuatan mental yang luar biasa agar kita bisa melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan di dalam surat Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan, mereka adalah makhluk yang sebaik-baiknya. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu persis betapa kuasanya Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan berbagai tanaman dan variasi yang luar biasa di seputar kita. Tapi kemudian Allah masih menyebut gitu ya, dan menyampaikan di dalam surat Al-Bayyinah bahwa Allah gitu ya menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik. Nah, ini nampak bahwa di tengah-tengah kebaikan yang Allah ciptakan gitu ya, kemudian Allah menghadirkan manusia yang harapannya menjadi khalifah fil ardh gitu ya. Nah, ini hadir manusia agar punya satu kelebihan, yakni kepercayaan di dalam dirinya bahwa manusia adalah manusia yang terbaik, yang lebih istimewa dibanding makhluk-makhluk Allah yang telah Allah ciptakan, yang kemudian harapannya manusia itu dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi manusia yang senantiasa beriman dan senantiasa melakukan amal soleh. Sehingga harapannya ketika seseorang itu beriman kepada Allah, akan lahir di dalam dirinya pribadi-pribadi yang unggul, mental-mental yang unggul. Salah satunya adalah sikap yang pertama adalah sikap yang bijaksana. Bijaksana artinya bahwa dalam kondisi apapun gitu ya, pasti kita akan dihadapkan gitu dengan berbagai persoalan kehidupan. Nggak ada orang yang terlepas gitu ya dari sebuah persoalan, baik persoalan kehidupan, persoalan organisasi, persoalan kemasyarakatan, persoalan lingkungan, itu pasti akan dihadapkan kapan saja dan dimanapun mereka berada. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah bahwa Allah gitu ya akan menguji setiap hambanya yang beriman dengan ujian-ujian baik ketakutan gitu ya, musibah gitu ya dan sebagainya, yang kemudian diharapkan ini akan menjadi tantangan gitu ya bagi setiap orang-orang yang beriman gitu agar teruji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Nah, sehingga di tengah-tengah ujian maka setiap pribadi pasti akan berpikir, juga akan mengolah hatinya bagaimana menerima gitu ya, bagaimana menyikapi, bagaimana memutuskan gitu sebuah peristiwa itu agar menjadi sesuatu yang
bermanfaat, tepat gitu ya, dan juga akan memberikan kebaikan yang lebih besar, termasuk pandemi yang ada di hadapan kita. Tentu gitu ya, ketika seseorang tidak bijaksana, ini akan menjadi satu cambuk yang luar biasa, dan bahkan akan menjadikan dirinya tidak teringat atau bahkan tidak menjadi pelajaran. Ada sebagian gitu ya yang sama saja gitu ya dengan hadirnya pandemi ini gitu ya, tidak menjadikan dekat, tidak menjadikan meningkat ibadahnya, tidak menjadikan semakin khusyuk gitu di dalam sholatnya. Dianggapnya bahwa peristiwa-peristiwa itu peristiwa alami, peristiwa biasa gitu ya, yang datang dan silih berganti gitu di hadapannya. Tanpa paham bahwa semua yang itu adalah dihadirkan oleh Allah agar kita meningkat kebaikannya. Nah, bagi orang yang bijaksana, maka dia akan menyikapi bahwa itu adalah tanda-tanda dari sisi Allah yang harapannya akan meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga kita akan tepat gitu ya di dalam memutuskan sesuatu, akan menyikapi dan kemudian mencari solusi-solusi agar tantangan-tantangan itu menjadi peluang beramal, peluang meningkatkan kebaikan, peluang untuk meningkatkan produktivitas di dalam amal soleh kita. Nah, jadi dengan makrifah kepada Allah, itu yang pertama adalah tadi memunculkan kebijakan, yang kedua adalah diharapkan akan memunculkan karakter yang kuat, gitu ya, karakter yang tangguh, karakter yang punya daya juang yang tinggi. Jadi kalau orang tertempa gitu dengan persoalan, biasanya akan menjadi tahan uji. Beda gitu ya dengan orang yang tidak tertempa, maka kekuatannya juga akan berbeda. Maka salah satu agar manusia itu punya kekuatan pribadi, dan itu maksud Allah juga, itu menghadirkan ujian demi ujian agar tampak di antara kalian siapa yang paling baik amalannya, gitu. Ini adalah tempaan ini tidak lain dan tidak bukan agar kita punya kekuatan kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa lihat gitu ya, bahwa tempaan yang dicontohkan oleh beberapa kisah di dalam Al-Quran, para pejuang-pejuang kita, yakni salah satunya yang tersebut di dalam surat 3 ayat 121, surat 3 itu surat Ali Imran gitu ya. Nah, digambarkan bahwa kekuatan atau kualitas gitu ya di dalam surat Ali Imran ayat 121. Dan ingatlah ketika berangkat pagi hari, kau tinggalkan seluruh keluargamu menghantarkan orang mukmin ke pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi ketika kekuatan keyakinan bahwa ditutup oleh Allah di ayat ini bahwa Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui, maksudnya adalah mengetahui apa yang mereka lakukan ketika mereka keluar di pagi hari dalam rangka menghantarkan gitu ya orang-orang yang muslim gitu ya untuk ke pos-pos perjuangan. Dan di dalam peristiwa ini digambarkan bahwa ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gentar di awalnya karena waktu di perang Badar itu yang dihadapi adalah musuh yang jumlahnya tidak sebanding dengan kekuatan seorang mukmin. Tapi dengan keimanan yang ditekankan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang ada di dalam surat Ali Imran ini menjadikan satu karakter daya juang yang luar biasa yang dimunculkan pada pribadi-pribadi setiap kaum muslim yang ingin berjuang di medan perang. Dan bahkan gitu di tengah-tengah ketakutannya itu kemudian mengadu kepada Rasul Muhammad SAW, gitu ya. Kemudian Rasul Muhammad SAW menyampaikan bahwa tidak cukupkah Allah mendatangkan gitu ya malaikat yang beriring-iringan jumlahnya, gitu, jika kalian tidak cukupkah untuk kalian didatangkan 3.000 malaikat untuk membersamai kalian. Dan bahkan dalam prakteknya karena kalian bersabar maka Allah datangkan 5.000 malaikat.
Nah, ini gambaran bahwa keyakinan kepada Allah ini akan menghadirkan karakter yang kuat, semangat dan daya juang yang luar biasa yang akan menjadikan dirinya tidak gentar sedikit pun gitu walaupun menghadapi lawan-lawan dan musuh-musuh yang tidak seimbang. Sehingga harapannya dengan keimanan kita kepada Allah ini akan meningkatkan satu karakter kepribadian di dalam diri kita, daya juang untuk beramal di setiap saat dan setiap kesempatan tanpa terhalang oleh apapun gitu ya. Sehingga kita gitu ya menjadi hamba Allah yang istiqomah di dalam melakukan amal soleh. Karena tentu saja yang namanya pribadi gitu kadang-kadang ada alami punya rasa mundur gitu ya, kemudian bahkan futur. Memang digambarkan oleh Allah keimanan seseorang itu yang kus wa yazid, naik dan turun. Dan kita berharap dengan kita memahami keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan semangat baru dan menguatkan karakter kita bahwa sebenarnya Allah itu ya menjanjikan dan bahkan membalas setiap apa yang kita lakukan dan membersamai dengan para malaikat di dalam setiap langkah-langkah kita dalam memperjuangkan kebaikan di muka bumi ini. Nah, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan gitu ya. Mungkin kita bisa lihat juga di dalam surat (94) ayat 5 sampai 8 bahwa daya juang itu gitu ya akan menjadikan penyebab kita itu tetap akan termotivasi dalam kesulitan seperti apapun. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab sungguh bersama kesukaran itu ada kemudahan. Dan ini sudah kita lekat di dalam hati kita, dalam pikiran kita gitu ya. Bahwa setiap kesukaran itu pasti ada kemudahan. Nah, tugas kita bersama bagaimana menggali gitu ya kemudahan-kemudahan yang membersamai kesulitan itu. Apa sih di balik kesulitan itu kemudahan, dan kita merasakan bahwa ada gitu ya banyak nikmat gitu ya di balik kesulitan wabah ini. Salah satunya adalah kemampuan yang melejit di dalam dunia digital gitu ya. Sehingga dunia digital ini akan menjadikan kita semakin luasnya cakrawala ilmu bagi orang-orang yang ingin belajar dan menggali ilmu dari manapun saja tanpa terbatas dan oleh sekat tempat, waktu gitu ya. Tetapi kita akan bisa menembus ke semua penjuru agar bisa mendapatkan ilmu dari manapun tempatnya. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya ini akan menjadi sarana kita semua gitu untuk bisa lebih bersemangat untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah karena kesempatan dan sarana sudah dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau belajar apa saja gitu ya dengan mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu mungkin mau belajar bahasa Arab gitu ya harus ketemu gitu ya. Sekarang bisa kita membuat grup dan kemudian bisa dilakukan bukan hanya di kelompok yang ada di Jogja, tapi bisa saja gitu ya kita bersama dengan teman-teman yang ada di lintas wilayah. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang beriman di semua penjuru tanpa terbatas wilayah yang kita tempati, yakni di IGI ini. Dan mudah-mudahan teman-teman gitu ya yang kita pilih gitu yang Allah kumpulkan ini bukan sekedar hanya menjadi teman di dunia, tapi Allah janjikan kelak akan bersama-sama di dalam surganya. Allahumma amin. Ini yang kita rindukan bersama, kita saling mendoakan mudah-mudahan senantiasa istiqomah bersama-sama berjuang gitu baik dalam kondisi yang sempit maupun dalam kondisi yang lapang. Nah, kemudian ketika kita mempelajari keimanan kita kepada Allah gitu ya. Poin yang berikutnya yang akan kita dapatkan adalah kita tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu nikmat yang luar biasa ketika seseorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, ini akan mendapatkan ketentraman dan kenikmatan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan bahkan akan mendapatkan keamanan. Sebaliknya, orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka akan terlempar, bahkan akan terjatuh. Nah, ini bisa dilihat di dalam surat 22 ayat 31. Mungkin ada yang mau membaca, silahkan surat 22 ayat 31. Ayat 22, 31 ya, Gus? Surat 22 ayat 31, Al-Hajj. Ya, Al-Hajj. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunafa'a lillahi khairu musyriki nabi wa may yusyrik billahi Hunafa'a lillahi ghairu musyriki nabi wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Artinya, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Subhanallah ya. Kita melihat bahwa Allah menggambarkan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh gitu ya dari langit lalu disambar oleh burung atau diterkam gitu ya, atau diterbangkan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Nah, ini gambaran orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka jelas tidak aman dan tidak selamat gitu karena terlempar jauh bahkan diterkam oleh burung. Nah, untuk bilang dalik, sehingga harapannya memang bagi orang-orang yang beriman gitu ya, yang akan mendapatkan keamanan. Dan salah satu yang ditegaskan oleh Allah, bahkan pesan Allah di dalam surat Luqman bagi anak-anak kita pun di usia dini, pertama kali yang ditekankan sebelum perintah sholat adalah la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Baru ketika itu baru perintah-perintah yang lain gitu ya. Jadi poin pertama yang ditegaskan adalah la tusyrik billah. Ketika orang tidak menyekutukan Allah dan memahami keberadaan Allah praktis gitu ya, ibadah-ibadah lain itu akan ringan dan mengikuti. Karena mengakui bahwa kita diciptakan Allah, kita hidup karena memang punya tugas dan amanah dari Allah, kita diberikan banyak nikmat oleh Allah, gitu. Kita tahu persis gitu ya, kalau misalnya kita diberikan hadiah oleh seseorang gitu ya, hadiah itu misalnya rumah mewah gitu yang sangat indah. Mungkin Mbak Tati gitu ya dikasih rumah mewah oleh seseorang, tiba-tiba Mbak Tati gitu ya ke sini gitu ya, dikasih rumah habis itu, tapi saya minta tolong ya disapukan lantainya depan rumah saya. Kira-kira Mbak Tati mau nggak nih? Mau gitu ya. Nah, artinya ketika Allah kita pahami memberikan bukan hanya sekedar rumah loh ya, gitu ya, tapi seluruh apa yang ada di dalam diri kita, bahkan tidak bisa hanya dibandingkan dengan rumah. Kalau organ-organ tubuh kita satu saja sakit gitu ya, itu kan berapa uang kita keluarkan nggak masalah gitu ya. Kita tak dengar juga ya yang sakit corona itu sampai habis 200 juta, habis luar biasa gitu ya yang dikeluarkan gitu ya. Nah, tapi ini gitu ya, Allah memberikan semuanya itu gratis gitu ya. Tidak ada yang berbayar. Tidak ada yang kita mengeluarkan sesuatu gitu. Kalau itu kita pahami kan tentu kita akan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu yang diperintahkan itu kan ringan. Namun diminta sujud loh ya. Diminta sholat loh ya. Diminta ibadah loh. Dan Allah menjanjikan barang siapa melakukan itu akan dibalas dengan balasan yang lebih besar. Gitu. Apa sih beratnya gitu ya? Ini kan luar biasa. Itu kalau memahami. Tapi kan kadang-kadang inilah yang menjadi hambatan gitu setiap pribadi karena tidak memahami sehingga berat, seakan-akan perintah-perintah yang dihadirkan oleh Allah itu hanya menjadi beban. Kita sebagai seorang beriman ya
memahami bahwa ini adalah perintah ini sebenarnya adalah kenikmatan bagi kita semua, karena ini adalah menjadi pintu yang akan menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan, bahkan pahala yang lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau menyekutukan Allah, ini adalah kesengsaraan, bahkan akan menyebabkan terlempar jauh gitu ya, bagaikan jatuh dari langit gitu. Enggak usah jatuh dari langit ya Mbak, sakit gitu ya, baru jatuh dari atap gitu ya, jatuh dari rumah gitu ya, itu sudah sakitnya luar biasa. Kadang-kadang ada yang patah gitu, ada yang jatuh dari motor juga kadang-kadang patah, sakit, bahkan ada yang meninggal gitu ya. Nah ini dijatuhkan dari langit gitu. Artinya perumpamaannya sudah sangat luar biasa gitu ya, yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami, tidak layak gitu ya setiap muslim itu kemudian masih gitu ya mengalahkan, bahkan itu masih menyekutukan Allah gitu ya. Nah, teman-teman yang saya cintai gitu, itu perumpamaan ya bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, bahkan gitu ya, walaupun memang ada istijrot ya, istijrot itu ada orang-orang yang menyekutukan Allah tetapi seakan-akan gitu, seakan-akan mereka secara dunia gitu ya mudah, tapi yakin batinnya gitu ya pasti tidak akan mendapatkan ketentraman ya, karena memang ini sudah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, hanya orang-orang yang beriman yang hatinya tenang ya, dan ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati orang-orang itu bisa tenang. Nah, artinya kan ini juga menjadi penguat bahwa sebenarnya ketenangan itu hanya milik orang-orang yang beriman. Kalau toh kita melihat gitu ya orang lain gitu ya mendapatkan kenikmatan padahal dia tidak beriman, maka ada kemudian disebutkan itu adalah bahasanya itu istijrot, dilulu gitu ya. Nah, teman-teman yang saya cintai gitu ya, bahwa dengan memahami iman kita kepada Allah, keberadaan Allah, maka akan muncul di dalam diri kita adalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini adalah tauhid. Nah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempercayai gitu. Kalau kita tidak menyekutukan Allah kan berarti di dalam hati kita itu muncul kepercayaan yang kuat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang di tangannya, yang kekuasaannya, yang semua makhluk ini ada pada genggamannya. Kita senantiasa menyebut setiap hari kita dalam zikir-zikir lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan digambarkan semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf anak saya pamit gitu. Okay. Jadi digambarkan bahwa semua tunduk gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, bahkan Allah menyampaikan di dalam surat Al-Hadid, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabaril la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi andaikan kata Allah, Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan luluh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Gunung Merapi juga lagi membara ya, ini juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menghentikan, siapa yang mampu menggerakkan, juga hanya ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nampak gitu bahwa kita memang bukan makhluk yang kuasa. Nampak bahwa kita bukan makhluk yang bisa segalanya. Kita adalah makhluk yang memang betul-betul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian hanya bisa tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikehendaki Allah tidak ada yang bisa menangkap, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghentikan. Dan ini nyata di depan kita. Kalau terkait dengan semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini digambarkan di dalam surat Rum ayat 30 sampai 26. Nanti PR ibu-ibu gitu ya mengkaji di tengah-tengah malam gitu ya untuk merenungkan ayat-ayat gitu terkait dengan keberadaan Allah. Kalau direnungkan betul gitu ya, pasti kita akan merasakan sentuhan kekuasaan Allah yang luar biasa. Dia memilikinya apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang di bumi, dan Allah lah yang kemudian layak untuk diibadahi selama-lamanya.
Maka kemana apa kalian gitu ya, takut hanya kepada selain Allah. Maksudnya ya kita semua gitu ya, memang diberikan oleh Allah fitrah, rasa gitu ya. Ada rasa takut, ada rasa malas, ada rasa apa ya? Khawatir itu memang ada, tetapi semuanya itu akan kita bisa tepis gitu ya dengan kepahaman kita bahwa semuanya itu adalah milik Allah dan Allah sertakan. Nah, takutnya gitu yang dibolehkan adalah takut yang diizinkan, misalnya seperti Musa, takut ketika sedang dikejar oleh Fir'aun gitu ya. Nah, apa yang dilakukan gitu ya? Maka kemudian memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lainnya. Dan waktu itu Musa itu nggak tahu loh ya, ketika Fir'aun gitu ya mendatangkan 10.000 ahli sihir yang mereka semua mengeluarkan sihirnya yang paling dahsyat menurut mereka. Salah satunya adalah tambang-tambang mereka yang dia keluarkan agar menjadi ular-ular kecil yang harapnya akan akan meliliti Musa gitu ya. Nah, maka kemudian karena memang para nabi itu didampingi oleh Allah, maka kemudian Allah memerintahkan, wahai Musa gitu ya, pukulkanlah tongkatmu. Dan Musa tidak tahu sedikit pun bahwa ketika dipukul nanti akan keluar ular yang besar. Hanya sepenuhnya mentaati perintah Allah. Maka ketika dipukulkan kemudian keluar ular yang sangat besar gitu ya, dan kemudian memakan ular-ular yang kecil di hadapannya. Nah, para ahli sihir itu faham ilmu bahwa sihir itu kemampuannya seberapa. Tidak mungkin ular yang dimunculkan oleh sebuah tongkat kemudian mampu memakan dan bergerak menerkam 10.000 ular kecil gitu. Maka kemudian 10.000 ahli sihir itu beriman kepada Tuhannya Musa karena memahami tidak mungkin gitu ya kalau sihir punya kekuatan yang sedahsyat itu. Tapi fenomena itu bagi orang yang kafir seperti Fir'aun tidak menjadikan dirinya beriman, justru semakin marah. Akhirnya para ahli sihir dihukum oleh Fir'aun. Inilah kalau selama sudah kadung ingkar itu ternyata sulit begitu untuk bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itulah yang digambarkan bahwa ketaatan Musa yang luar biasa dan kemudian bimbingan Allah agar bisa terlepas dari kesulitan yang dihadapi. Dan solusi gitu ya, jalan keluar hadir bukan di saat yang masih jauh peristiwanya, tapi di saat pintu kesulitan itu memang sudah ada di depannya gitu ya, ketika secara spontan gitu, iya karena butuh iya karena stain, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kesungguhan meminta pertolongan kepada Allah inilah yang nampak gitu ya, yang kemudian mendatangkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran gitu ya yang kemudian menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa yang manusia tidak bisa menangkalnya. Nah, kalau tadi saya gambarkan bahwa andaikan gitu ya Allah menghendaki gitu ya gunung itu tunduk gitu ya, ternyata bagi Allah sangat mudah gitu ya, sangat mudah gitu ya. Maka kita yakini bahwa salah satu untuk meruntuhkan hati kita, untuk menjadikan hati kita lembut, untuk menjadikan hati kita itu mudah tergerak dengan kebaikan, hanya ada satu sarana, yakni mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kalau diturunkan, karena firman Allah itu kan ada pada Al-Quran. Petunjuk hidup kita itu juga ada dalam Al-Quran. Maka sangat tepat begitu kalau kita mengkaji Al-Quran gitu, dalam rangka untuk mengasah hati kita agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebenarnya salah satu upaya dan cara kita untuk mengondisikan seluruh anggota keluarga, anak-anak juga hanya dengan cara itu. Nggak ada cara lain. Nah, kalau dengan cara lain, cara apa yang bisa kita lakukan? Karena semua ada pada genggaman Allah. Semakin kita kalau bahasa saya semakin kita berkicau gitu ya, maksudnya semakin banyak kita bicara gitu ya, apalagi pada anak-anak yang Irak ini semakin mereka tidak suka. Kecuali kalau mereka memang melakukan itu atas kepahaman, atas kesadaran, atas panggilan Allah. Nah ini baru nggak ada yang sulit. Gitu ya.
Nah, teman-teman yang saya cintai gitu ya, kembali bahwa ketauhidan kita, keutuhan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan Allah ini menjadi sangat penting sekali karena Allah akan mendatangkan kemuliaan kepada kita semua. Nah, teman-teman yang saya cintai, tadi keyakinan kita kepada Allah ini selain tadi ada beberapa yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah akan melahirkan kebijaksanaan, kemudian akan melahirkan karakter yang kuat, kemudian akan melahirkan ketentraman, dan akan melahirkan kepercayaan diri kita yang kuat baik kepada Allah khususnya gitu ya, juga bahwa tidak ada rasa khawatir dan sebagainya atas apa yang ada di hadapan kita karena semua adalah menjadi sarana kita agar kita lebih baik. Nah, yang kelima adalah menjadi sumber motivasi. Jadi keimanan kita kepada Allah ini akan menjadi energi yang luar biasa yang memotivasi kita semua. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya telah menciptakan kita semua dalam bentuk yang terbaik dan kita diberikan oleh Allah kelebihan, yakni kelebihan akal. Akal yang kita bisa gunakan untuk memikirkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Bisa diberikan kecerdasan untuk mengolah itu apa saja yang diberikan oleh Allah. Harapannya gitu ya manusia ini akan menjadi lebih dekat dan lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sumber gitu ya motivasi kita, sumber kekuatan kita, sumber kepercayaan diri kita adalah berada dari kepahaman kita, makrifah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melahirkan keutuhan pemahaman kita bahwa Allah lah ya, ini akan menjadi segalanya. Allah lah penguasa segalanya. Allah lah yang layak gitu kita ibadahi. Allah lah yang layak kita sembah. Allah yang layak gitu ya kita imani, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fenomena apapun gitu yang terjadi gitu ya. Kita akan tidak galau, kita akan tetap punya prinsip. Walaupun gitu ya upaya-upaya alamnya, upaya-upaya yang manusiawi tetap harus gitu ya dilakukan karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali kalau dia juga merubah nasibnya. Artinya memang ayat-ayat ini nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya gitu. Dan kita hanya mengambil satu ayat meninggalkan yang lainnya gitu ya. Tapi harus secara menyeluruh gitu ya kita pahami, dan kita tidak pernah akan selesai memahami gitu ya karena memang ilmu Allah gitu ya tidak pernah akan habis walaupun seluruh ranting digunakan untuk menulis, seluruh air laut, danau untuk tinta, ilmu Allah tidak pernah akan habis. Jadi tentu pemahaman kita sangat sedikit sekali gitu ya kalau toh kita sekarang dikumpulkan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan ilmu. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang harapannya secerca kebaikan ini akan menghantarkan kita tetap istiqomah dalam kebaikannya. Tapi kalau direnungkan gitu ya, kadang-kadang kita sangat malu sekali betapa banyak ayat-ayat yang kita pahami, berapa banyak gitu ya ilmu yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari. Rasanya gitu sangat sedikit sekali. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini gitu ya akan menjadi sarana kita semua gitu semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memahami bahwa kita tidak pernah akan selesai memahami ilmu Allah karena saking banyaknya ilmu Allah yang ada di depan kita baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Teman-teman yang saya cintai gitu ya, selain keimanan kita kepada Allah, kita makrifah kepada Allah, mari bersama-sama kita beranjak pada makrifah kita kepada malaikat. Salah satu makhluk Allah yang perlu kita ambil gitu ya nilai-nilai kebaikannya, yakni keteladanannya. Nah, bagaimana totalitas gitu ya kepercayaan yang ada pada para malaikat? Bagaimana loyalitas ketaatannya? Bagaimana kemudian integritas yang mengagumkan gitu ya? Karena memang malaikat itu adanya adalah taat kepada Allah. Maka kalau kemudian para nabi gitu ya melakukan hal-hal apa saja juga karena ketaatan kepada Allah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga adalah salah satu kisah yang dilakukan oleh Nabi Khidir ya. Kalau secara kacamata manusia barangkali bahkan kacamatanya Musa yang mengikuti Khidir itu adalah peristiwa yang sangat aneh. Ketika membunuh seorang anak kecil gitu yang belum punya dosa dianggapnya ya.
Nah, kemudian ditanyakan, kenapa engkau bunuh? Padahal sudah dipesan, wahai Musa, gitu, janganlah kau bertanya sesuatu ketika kau ingin belajar dariku, gitu ya. Dan sudah jelas memang ya di ayat gitu ya, di ayat akhir perintah membunuh bayi itu bahwa tidaklah itu setiap nabi melakukan sesuatu kecuali atas perintah. Nah, jadi atas perintah Allah. Jadi apa yang dilakukan gitu ya, tidak perlu diragukan gitu. Makanya kemudian Nabi Khidir menyampaikan kepada Musa gitu ya bahwa kau tidak perlu pertanyakan itu gitu, karena sesungguhnya itu adalah perintah Allah. Betapa banyak malaikat gitu ya, betapa banyak manusia yang dibunuh malaikat gitu, ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Dan kita tidak perlu mempertanyakan karena memang malaikat itu 100% gitu ya melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah gitu ada keingkaran sedikit pun gitu ya. Itulah yang kemudian digambarkan ketangguhannya bahwa para malaikat itu melakukan perintah Allah itu dengan sempurna, dengan penuh gitu ya kebaikan dan tanpa cacat sedikit pun. Nah kemudian di dalam surat Al-Anfal gitu ya disebutkan, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu Allah mengabulkan permohonanmu sambil berfirman, akan kutolong kamu dengan 1000 malaikat beriring-iring. Jadi memang malaikat itu betul-betul gitu ya mendampingi manusia gitu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini tentu menjadi sarana kita semua bahwa kebijakan kita ketika mengarahkan mungkin objek dakwah kita, mengarahkan anak-anak kita gitu ya. Ada satu contoh gitu ya, ketika ada sebuah perusahaan yang sangat besar, ternyata gitu ya pulsa teleponnya itu membengkak luar biasa. Nah, akhirnya dipanggillah seluruh karyawannya dan diteliti ada 40% dari karyawannya itu menyelewengkan bahkan menelpon keluar interlokal gitu ya. Nah, ketika jadi keluar sampai nilainya hampir puluhan juta. Nah, kemudian padahal sebenarnya uang yang ada itu pengennya akan menjadi bonus para karyawan gitu di akhir bulan. Tapi karena mereka sudah melakukan penyelewengan itu akhirnya tidak ditiadakan itu bonus bulanan. Nah, ketika dipanggil kemudian dijanji mereka tidak akan mengulangi lagi. Nah, berikutnya bulan berikutnya ternyata penurunannya padahal tadi digambarkan bahwa dari 40% itu nilai penyelewengannya hampir 8 juta gitu ya. 6 juta. Nah, ternyata ketika bulan berikutnya dicek lagi turunnya hanya 1 juta. Berarti masih ada 7 juta gitu ya. Kemanakah gitu ya yang dilakukan di bulan berikutnya. Nah, ketika manajernya kemudian menyampaikan apresiasi, wahai seluruh karyawanku, aku ucapkan terima kasih atas penurunan gitu ya pulsa yang ada di bulan ini. Saya percaya bahwa kalian adalah karyawan-karyawan saya yang baik, yang bisa dipercaya, dan saya yakin setiap langkah dan gerak kalian selalu akan dibersamai oleh malaikat tanpa luput sedikit pun pasti akan dicatat. Maka bulan berikutnya tak disangka gitu ya turunnya gitu ya hampir gitu ya 100% dari yang hilang itu kembali, pembayaran pulsa tinggal sedikit gitu ya. Nah, inilah gambarannya bahwa mengingatkan gitu ya dengan keberadaan seseorang agar beriman kepada Allah dan malaikat gitu ya. Ini akan menjadikan satu kekuatan gitu ya, penggerak motivasi untuk melakukan kebaikan tanpa harus dipaksa. Beda dengan mbok jangan gitu tadi kan menurunnya hanya 1 juta. Tapi ketika dengan mengingatkan bahwa tanpa ada sedikit pun yang terlewat akan dicatat oleh malaikat setiap saat gitu ya. Nah, dan saya percaya bahwa kalian adalah karyawan kami yang jujur gitu ya. Nah, maka sikap positif itu justru gitu ya akan memotivasi gerak langkah gitu ya setiap pribadi untuk berubah dan melakukan karakter yang lebih baik, karena pentingnya setiap pribadi
menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang saya cintai gitu ya, itu keimanan kepada malaikat. Sehingga harapannya ketaatan kita kepada Allah adalah ketaatan yang ringan. Keimanan kita kepada Allah, loyalitas kita adalah loyalitas kita yang sempurna. Yang kemudian ringan bukan karena dipaksa, bukan karena faktor eksternal, tapi faktor internal kita yang memotivasi, karena ini adalah bagian dari kesempurnaan ibadah kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah iman kepada kitab dan nabi gitu ya. Nah, karena kita tahu persis gitu ya. Ini terlihat bahwa iman kepada kitab gitu ya, kepada nabi ini saya gabungan sekalian karena sebagian nabi gitu ya. Itu punya ibroh dan keteladanan, dan kitab-kitab mereka dibersamai dengan kitab. Dan setiap nabi gitu ya punya kelebihan gitu ya dan mukjizat gitu ya. Kita tahu persis tadi sudah saya sampaikan juga, salah satunya adalah Nabi Musa yang diberikan tongkat gitu ya oleh Allah gitu sebagai mukjizat, gitu sebagai penolong gitu ya. Dan sarana aja penolong, tapi semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita akan gali gitu ya bahwa yang menumbuhkan keimanan ini ketika kita menggali kitab-kitab Allah, kita akan melihat bagaimana keimanan orang-orang terdahulu gitu ya melahirkan kemudahan dan pertolongan Allah yang sangat luar biasa. Salah satunya gitu ya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu persis Nabi Ibrahim ini hidup di masa Raja Namrud ya. Raja Namrud yang merasa kekuasaannya tak terbatas, bahkan gitu ya merasa mengaku dirinya Tuhan. Suatu saat Raja Namrud yang kekuasaannya luar biasa ini bermimpi. Mimpinya kerajaannya, istananya terbakar hangus. Nah, maka diundanglah gitu ya ilmuwan-ilmuwan kerajaan untuk menebak apa sih di balik mimpinya. Ternyata nggak ada yang bisa. Akhirnya muncullah gitu ya salah satunya bahwa suatu saat gitu ya ada bahwa malam ini gitu, karena dikumpulkan malam ini ada lahir gitu seorang anak laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaan Tuan gitu ya. Maka kemudian Raja Namrud memerintahkan bahwa bayi yang lahir malam ini maka semuanya dibunuh. Nah, di dalam forum itu ada ayahnya Ibrahim gitu ya, karena ayah Ibrahim ini adalah penasihat raja. Nah, maka kemudian dia pulang dan menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, amankanlah Ibrahim, karena setiap bayi yang lahir di malam ini akan dibunuh. Maka dalam kisah gitu ya, kemudian disembunyikan dan sebagainya si Nabi Ibrahim, waktu itu belum Nabi ya, Ibrahim gitu ya, yang kemudian sampai akhirnya dewasa, umur Nabi Ibrahim 4 diangkat menjadi Nabi. Umur 40 tahun, Nabi ibu-ibu bisa bayangkan. Kalau dulu Namrud bermimpi umur 30 tahun, dan peristiwa berikutnya, 40 tahun berikutnya, berarti Namrud sudah berumur 70 tahun. Selama 40 tahun, di masa ketakutannya, kerajaannya akan dikalahkan oleh seorang itu, dia kemudian memperkuat kekuasaannya dengan mengirim patung-patung ke seluruh wilayah agar menjadi sesembahan mereka, dan salah satu patung itu adalah patungnya Namrud. Nah, bahkan ada tempat khusus yang dijadikan peribadahan yang sangat istimewa gitu ya. Di situ adalah pusat untuk patung-patung tempat beribadah. Nah, disitulah kemudian tidak sekedaran ya ketika orang-orang pengen menaruh sesaji, tidak boleh masuk ke situ, harus melalui petugas kerajaan yang menyampaikan ke dalamnya. Nah, ternyata gitu ya, terlihat bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk melalui tangga yang sangat tinggi, tapi suatu saat begitu ternyata Nabi Ibrahim gitu ya masuk ke tempat itu dan dilihat gitu ya oleh banyak orang, karena tidak pernah ada yang berani masuk selain petugas tadi yang mengirim sesaji dan menyampaikan gitu ya. Di dalam masyarakat itu sudah tersebar, barang siapa berani naik selain petugasnya itu akan mendapatkan celaka lah, musibah bla bla kan, biasa ya kalau
keyakinan orang-orang seperti itu kan seperti itu. Dianggap menyalahi peraturan yang sangat besar. Nah, tetapi Nabi Ibrahim itu ya, berani naik ke tempat itu, bahkan masuk di tempat itu dengan dilihat banyak orang dan mengambil sesaji. Tidak untuk dimakan, tapi seakan-akan dimakan. Dia berkata bahwa ketika sesaji ini kami ambil, gitu ya, lihatlah apakah Tuhan-Tuhanmu bisa melawan? Apakah Tuhan-Tuhanmu itu bisa melarang, gitu ya? Kenapa engkau sembah sementara mereka tidak bisa melakukan apa-apa? Kemudian mereka nggak marah ketika makanan itu aku ambil. Bahkan makanan itu kemudian dilempar. Ternyata makanan itu pun, dan mereka juga tidak marah ketika makanan itu aku lempar. Kenapa kalian semua itu menyembahnya? Nah, betapa marahnya gitu ya masyarakat ketika melihat sedemikian gitu Ibrahim gitu ya melakukan keberaniannya, bahkan termasuk merusak patung-patung itu. Nah, inilah kekuasaan yang tampak memang sudah sangat mengakar sehingga dipanggillah Ibrahim ke kerajaan. Dan ketika dipanggil memang setiap pagi gitu ya ritual di kerajaan itu terjadi berkumpulnya masyarakat untuk menyembah Namrud di kerajaan itu. Maka ketika itu datanglah Ibrahim dan waktu semuanya tirai itu dibuka dan semuanya menyembah kepada Namrud, Ibrahim tidak menyembah dan berdiri tegap di hadapannya. Dan dia menyatakan bahwa atas landasan apa engkau mengaku sebagai Tuhan. Nah, inilah keberanian. Jadi tadi kalau saya gambarkan bahwa salah satu ketika memahami keberadaan Allah itu menjadikan percaya diri, tidak takut pada siapapun. Ini ada pada Nabi Ibrahim yang menunjukkan tidak takut sedikit pun pada raja yang sudah akan menghabisi siapa saja yang tidak menyembahnya. Berani berdiri tegap dan mengancam gitu ya. Artinya menanyakan kenapa engkau mengaku menjadi Tuhan. Dan nampak bahwa kemudian dia menyatakan bahwa Allah itu yang menghidupkanku, Allah yang mematikanku gitu ya. Ibrahim mengatakan begitu, kemudian Namrud juga menyampaikan bahwa aku juga bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Dan akhirnya dia mengambil sampel 2 orang yang lewat, itu satu dibunuh dan satu dibebaskan untuk hidup. Nah, buktinya saya bisa. Nah, akhirnya kan itu yang kasat. Nah, kemudian bertanya lagi Nabi Ibrahim, gitu ya. Kalau dengan cara seperti itu kan jelas dibunuh gitu ya, jelas tidak jalan yang dimaksud oleh Ibrahim. Makanya kemudian mengatakan apakah kamu bisa menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan matahari di barat? Nah, ini peristiwa yang kemudian tidak bisa dilakukan. Nah, karena tetap gitu tidak mau menyembah, kemudian bersepakat untuk membakar gitu ya dalam kisah itu. Itu sebenarnya disebutkan kisah ini di dalam surat jadi terlihat gitu ya bagaimana peristiwa itu, dan nanti saya carikan ayatnya. Sudah, Wani, waktunya sudah. Ya, ya, kita tahu gitu ya, ya. Dan ujung-ujungnya gitu ya, intinya gitu ya, kita tahu persis bahwa Nabi Ibrahim tidak terbakar, bahkan semuanya banyak orang yang beriman, dan akhirnya mengancam untuk menyiksa Nabi Ibrahim, dan sebelum menyiksa ternyata justru Allah mendatangkan seekor lalat gitu ya masuk ke telinganya dan akhirnya meninggal karena lalat. Itulah begitu lemahnya manusia gitu ya. Kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan menciptakan lalat pun nggak bisa gitu ya, karena memang lalat itu ternyata punya kemampuan membunuh Namrud gitu ya. Nah, teman-teman yang saya cintai, waktu begitu cepat ya. Saya sebenarnya masih mau berkisah tentang Nabi Yunus gitu ya, yang bagaimana gitu bisa terlepas dari kesulitan gitu ya, dan bagaimana peristiwa itu mudah-mudahan akan memberikan inspirasi bahwa hanya dengan satu cara kita mengakui bahwa kita memang makhluk yang banyak dosanya, banyak salah gitu ya. Kita senantiasa mesti mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, dan itulah sebenarnya sarana secara langsung Allah akan melepaskan kesulitan kita, insya Allah. Allahumma amin. Monggo nggih, maaf lahir batin teman-teman gitu ya. Ustazah, Masya Allah. Ya Allah, mana tadi peristiwanya Nabi, ini mestinya Namrud ya. Sepintar-pintarnya makarnya manusia akan kalah dengan makarnya Allah. Masya Allah. Monggo kepada
sahabat BBQ yang mau mengajukan pertanyaan seputaran materi ini bisa lewat grup chat atau langsung dengan cara melambaikan tangan ya. Atau kalau sambil menunggu belum ada, saya dulu Ustazah. Ini mau menanyakan bahwa setiap peristiwa, setiap ujian itu selalu ada hikmahnya gitu. Apakah hikmah ini karena sifat Rahman Rahimnya Allah itu kemudian bisa diambil oleh semua orang gitu loh. Hikmah dari ujian yang kemudian Allah berikan ini. Setiap manusia itu apa kemudian bisa mengambil hikmahnya. Iya. Itu aja. Teman-teman yang saya cintai gitu ya. Hikmah gitu ya. Hikmah dalam setiap peristiwa itu sebenarnya pada dasarnya semua bisa ngambil, tapi gitu ya, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diberikan karunia hidayah gitu ya bisa memahami dan bisa mengambil nilai baik dari setiap peristiwa itu sebenarnya anugerah yang luar biasa. Nah, mungkin ada sebagian gitu ya orang yang akhirnya nggak bisa ngambil gitu ya karena nggak diberikan hidayah. Nah, kita bersyukur gitu ya pada kesempatan hari ini dikumpulkan gitu ya kita bisa memahami bahwa setiap peristiwa sebenarnya pasti ada hikmahnya. Nah, tugas kita mencari. Nah, kalau kita belum ketemu minta pada Allah, ya Allah tunjukkan hikmah apa sih di balik peristiwa ini. Jangan muncul di dalam kata-kata kita gitu ya. Kata-kata sulit gitu ya. Kata-kata yang menutup kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Allah kalau Allah memudahkan. Dan tidak ada sesuatu yang mudah kecuali Allah yang jadikan mudah. Jadi mari sama-sama gitu ya kita menguatkan, menancapkan hati kita bahwa sesungguhnya semuanya itu dari sisi Allah dan pasti ada hikmahnya. Kayak misalnya ya, mungkin kalau dalam keluarga mungkin ada anak yang butuh perjuangan tersendiri dalam mendampingi gitu ya. Padahal itu sebenarnya lahan pahala yang besar. Saya pernah membaca itu bagaimana perjuangan guru Imam Syafi'i ya, yang mengajarkan kepada muridnya. Ternyata di dunia ini juga walaupun tidak imam itu ada juga yang menilai contoh kesabaran mendampingi seseorang yang sulit gitu untuk bisa mesti diterangkan berkali tidak paham. Tapi ternyata Imam Syafi'i beliau gitu ya seorang ulama yang besar itu mendampingi muridnya begitu sabarnya. Sampai gitu ya ketika di forum bersama diulang-ulang sampai berkali-kali tidak paham, maka kemudian didatangi di rumahnya. Didatangi di rumahnya pun gitu ya berulang kali diterangkan ditanya apakah kamu paham belum. Nah, ketika belum, kemudian dipesankan oleh Imam Syafi'i itu, wahai anakku, berdoalah kepada Allah. Barangkali ada sekat gitu ya, yang belum Allah berikan gitu di tengah kesabaran itu, agar kamu gitu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Nah, akhirnya berdoa betul akhirnya menjadi ulama besar. Nah, artinya gitu ya, hambatan untuk tidak mendapatkan hidayah atau kemudahan itu sebenarnya karena ada sekat. Nah, sekat itulah yang kemudian menutupi. Nggak bisa dimungkiri ya, kadang-kadang kita memang punya keterbatasan. Keterbatasan misalnya ya, apalagi pandemi ini, ibu-ibu semuanya capek, pekerjaan menumpuk, mendampingi anak gitu harus penuh kesabaran gitu. Kadang-kadang juga ekstra lah pokoknya gitu ya. Dalam kondisi lelah, capek gitu ya, kadang-kadang kita kesabarannya juga merasa terbatas. Itu nggak bisa. Kadang-kadang ada muncul emosi, kadang-kadang merasa lelah dan sebagainya. Nah ini gitu kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala maka sesungguhnya kita memang sangat lemah. Maka kita memohon kepada Allah agar sekat-sekat itu dihilangkan oleh Allah, kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami apa yang diberikan Allah dan bisa mengambil hikmah di balik setiap peristiwa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mbak Tati ini. Ya, oke. Berarti kan hikmah itu pun karena hidayah Allah ya, Usia. Insya Allah, ya. Nah, kita berharap itu ya. Betul, Ustazah. Mau yang lain, sahabat BBQ mau mengajukan pertanyaan, masih bisa satu pertanyaan lagi sampai jam 11.30. Mbak Uli, biasanya? Ada di chat nggak? Di chat belum ada, Us.
kayaknya monggo yang ini masih ada pertanyaan? Kalau misalnya belum ada, masih ada waktu ini, mungkin minta ditutup dengan doanya Ustazah Wiwi, Us. Ini sekalian mohon doanya juga kepada saudara kita, Mbak Adni, yang kemudian beliau lagi sakit, mungkin bisa didoakan bareng-bareng. Dan Mbak Adni yang sakit sendirian atau sama keluarga nih? Adni informasinya keluarga, Ustazah. Oh, gitu, begitu Mbak Rin ya, untuk Mbak Adni. Terus sama Mbak Linda yang kemarin jatuh ya dan mengalami patah di tangannya. Nah, mungkin bisa dipimpin doa aja, Us, kalau sudah nggak ada pertanyaan. Dia teman-teman yang saya cintai gitu ya, untuk menguatkan keimanan kita gitu ya, dan juga agar kita tidak tergelincir pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita hidupkan amalan-amalan harian kita. Ada beberapa amalan harian yang perlu kita abadikan. Yang pertama adalah wirid pagi dan petang. Nah, yang kedua adalah istighfar. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat adalah sholat lain. Yang kelima, tilawah. Yang keenam, nanti saya WA ya, ada beberapa ini yang perlu kita langgengkan gitu ya, kebaikan-kebaikan agar wudhu gitu ya, menjaga wudhu. Ya. Teman-teman yang cintai, mudah-mudahan kita bisa melanggengkan kebaikan di dalam setiap aktivitas kita dan bisa membaca setiap apa saja yang dihadirkan oleh Allah menjadi hikmah dan kebaikan yang dihadirkan agar kita menjadi semakin meningkat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin sungguh-sungguh kita berharap gitu atas kemudahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesempatan. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan teman saudara kita yang sedang sakit ini dan Mbak Linda gitu ya segera diangkat sakitnya beserta, kalau Mbak Adni beserta keluarga yang mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Mari kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa atika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabb kami, la ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau, khalaqtani, engkau lah yang menciptakan kami, ya Allah. Kami semua ini adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami mengakui betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Amin. Kami mengakui betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Engkau lah Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Amin. Wala sahla ila ma ja'altahu sahla. Wa anta sulhazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mudah, ya Allah, kecuali yang Engkau jadikan mudah bagi kami. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sulit, ya Allah, sana yang sulit itu Engkau jadikan mudah bagi kami. Karena itu, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami, angkat seluruh kesulitan-kesulitan kami. Ada di antara teman kami, ya Allah, yang Engkau uji dan Engkau berikan anugerah sakit, ya Allah. Ada Mbak Adni dan keluarganya. Ada Mbak Linda, ya Allah. Berikanlah kesembuhan. Allahumma atiba safila siwan ila sifauka. Sifaan la yughfiru saqaman. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada beliau, ya Allah.
Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan ya Allah, dan kembalikanlah padanya kekuatan untuk bisa beraktivitas bersama-sama dengan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah setiap peristiwa menjadi pembersih dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi para orang tua kami yang telah meninggal dan telah Engkau ambil ya Allah, ampunilah dosanya. Lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Bagi keluarga yang telah Engkau ambil ya Allah, mungkin ada suami yang telah terambil, saudara yang telah terambil, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi fa'fu anhum ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah kematian mereka adalah kematian yang syahid di jalan-Mu ya Allah, dan kelak kumpulkanlah bersama kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi para orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah kesabaran, berikanlah kesehatan, berikanlah kemampuan untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami para anak yang mampu berbakti kepada keduanya ya Allah, karena sesungguhnya mereka semua adalah pintu surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, keluarga yang menyejukkan hati ya Allah, keluarga yang ringan melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, hati jernih untuk menangkap cahaya dan kemuliaan-Mu ya Allah, sehingga mereka ringan melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah mereka semua ya Allah kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, di ujung doa kami ya Allah, tancapkanlah keimanan kami di dalam hati kami ya Allah. Jadikanlah keimanan ini motivasi agar kami melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikanlah sarana agar kami diangkat derajatnya di hadapan-Mu ya Allah. Engkau mengambil kami ya Allah, karena sekarang memang kondisinya wabah ya Allah. Semua orang mampu menghindarinya kecuali Engkau yang menghindarkannya ya Allah. Karena jagalah kami semua dari musibah ini ya Allah. Angkat musibah ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan jadikanlah hamba-Mu ini hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan kepadamu sampai akhir hayatnya, kecuali keluar dari kalimatnya la ilaha illallah ya Allah, di saat Engkau panggil menghadap-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf yang saya harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Jazakillah khairan Ustazah Wiwi ilmunya hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rezekikan kepada semuanya untuk menjadikan amal apa yang kemudian ilmu yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Sebelum kita tutup, ini ada acara sesi foto bersama. Monggo diberikan kesempatan kepada semua sahabat BBQ untuk menyiapkan diri dan dibuka kameranya. Sambil bersiap-siap, kami informasikan bahwa alhamdulillah infak sampai dengan hari ini ada Rp600.000. Monggo kepada sahabat BBQ yang punya kelonggaran bisa berinfak dengan transfer melalui rekening yang tadi sudah dikirim melalui room chat. Monggo Mbak Rin, sudah siap semuanya? Sudah dibuka kameranya untuk foto bersama? Kita hitung ya Mbak Rin. 1,
2, 3. Oke, insyaallah sudah ya. Kiranya itu kajian pada pagi hari ini saya selaku moderator tentu banyak salah dan hilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu nanti di jam 12:30 dengan Ustazah Sofi. Kita tahsin dan hafalan surat Al-Mulk yang pada hari ini kita setoran ayat 13 sampai 15 kayaknya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, jazakumullah khair. Ustazah Wiwi, Mbak Tati. Kok gelap Mbak Wi nggak kelihatan? Iya, udah gelap ya. Ya, Sampai sehat ketemu ya semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jam berapa ya tadi? 12:30. Oke, sudah bisa ditutup Mbak Rin. Monggo nanti